Si Patur di sini mencium aroma melati dan juga melihat sekelibatan bayang hitam di belakang si Ahmad. Nah, si Ahmad pun nggak merasa apa-apa. Yang merasakan yang aneh ini cuma si Patur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Misteri. Kembali lagi hadir bersama gua Aris. Seperti biasanya di video ini gua akan menceritakan sebuah kisah misteri ataupun kisah-kisah yang berbau mistis dari sebuah pengalaman hidup seseorang. Nah, kali ini gua dapat cerita dari teman gua sekaligus dari sahabat Jejak Misteri. Cerita ini masih seputar di daerah Kalimantan Tengah dan cerita ini juga adalah pengalaman pertama yang dialami oleh teman gua. Daripada kalian penasaran dan bagaimana cerita selanjutnya, jangan kemana-mana, ikutin terus di channel Jejak Misteri. Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ke semua biar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Jejak Misteri. Dan buat kalian juga yang mempunyai pengalaman ataupun kisah-kisah yang berbau mistis, kalian bisa kirim ke email gua ataupun Instagram misteri. Nanti bakalan gua ceritain ataupun gua bawain di channel Jejak Misteri ini. Untuk linknya nanti gua taruh di deskripsi. Nah, daripada kita berlama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita misteri dimulai. Awal cerita pada tahun 2010 bertepatan di Kalimantan Tengah. Gua mempunyai teman yang bernama Patur, dan Patur juga mempunyai sahabat karib yaitu Ahmad. Kita sebut saja Ahmad. Nah, di sini Patur dan Ahmad itu sering kemana-mana pun sering berdua. Nah, pada suatu hari si Patur dan juga Ahmad itu lagi santai dan sambil duduk-dudukan di depan rumah. Mereka dipanggil oleh seseorang dan seseorang itu adalah abangnya Patur. Nah, dan ketika itu juga mereka nyamperin abang Patur. Sesudah mereka nyamperin ke abang Patur ngomong kayak gini. Tur, kemungkinan besok abang mau ke luar pulau dan juga bisa 1 mingguan di sana karena ada urusan. Nah, di sini saya minta tolong kepada kalian bisa nggak backupkan atau handle pekerjaan abang. Nah, jadi sini pekerjaan abang sebagai penjaga eksa. Ahmad dan si Patur menjawab, siap bang, asal sesuai dengan bayarannya. Nah, di sini abangnya Patur menjelaskan karena penjaga eksa itu malam ya. Malam dari mulai habis isya sampai jam subuh baru pulang. Nah, di sini bayarannya 25.000 tiap malam. Nah, pada tahun 2010 25.000 itu lumayan banyak ya. Nah, di sini Bang Patur juga menjelaskan tempatnya di luar kota Kalimantan Tengah. Ya sekitaran 20 kiloan lah, 20 km dari kota Kalimantan Tengah. Nah, singkat cerita pada malam itu, malam pas pertama mereka berangkat ya. Nah, sehabis maghrib mereka prepare mempersiapkan makanan, kopi saset, dan juga seperti supur mie atau indomie ya. Di sini mereka menuju ke lokasi menggunakan motor ya. Motor ini punya si Patur. Ahmad cuman nebeng ataupun ikut. Nah, sesudah mereka sampai ke lokasi, lumayan sih kan. Mereka harus melewati jalan setapak untuk menuju tempatnya parkir ekskavator. Kemungkinan panjangnya sekitaran 1 kilo ataupun 1,5. Jalannya licin karena jalannya tanah liat dan juga keadaan pun habis hujan. Nah, sesudah mereka sampai di tempat, mereka melihat gubuk ataupun rumah panggung kecil lah kan. Nah, mereka melihat ada gubuk, mereka parkir motor di situ dan mereka pun melihat lokasi eksa. Nah, lokasi eksa di sini kita harus menuju ke eksa itu ada parit galian eksa itu lumayan lebar, sekitaran 4 atau 5 meter. Nah, galian eksa kita harus menuju ke eksa harus melewati jembatan. Nah, jembatan sini bukannya jembatan biasa ya. Ini jembatannya dari kayu.
kayu, maksudnya batang kayu ya sebesar pergelangan tangan lah, pergelangan lengan. Kita harus meniti jembatan itu. Nah, udah sampai kita selesai meniti jembatan itu, kita harus menuju ke eksanya sekitaran 50 meter lagi. Nah, sini gue ceritakan jalannya menuju ke eksa. Sesudah melewati sungai jembatan itu, jalannya menuju eksa lumpurnya setinggi lutut. Jalan itu adalah timbunan eksa, makanya berlumpur sampai setinggi lutut. Nah, singkat cerita, mereka merasa lapar dan juga merasa haus. Mereka balik lagi ke gubuk tuh. Nah, terus mereka sesampai di gubuk, ternyata ada 2 orang tua. Nah, sekitaran umuran 40 atau 45 lah. Nah, mereka sampai di sana, udah masuk, permisi, ucapan salam. Salam mereka pun dijawab oleh orang tua itu. Nah, pada waktu itu mereka merasa lapar dan juga merasa ingin ngopi. Mereka juga malu ataupun sungkan untuk numpang masak super mie ataupun juga masak air. Nah, di situ dari orang tuanya nggak nawarin ataupun juga nyuruh atau gimana lah gitu kan. Nah, jadi mereka nggak berani tuh ngomong buat mau masak super mie ataupun juga masak air. Nah, jadi mereka nahan lapar masing-masing. 10 menit kemudian mereka pun berjalan menuju ke tempat parkirannya Eksa, karena mereka ditugaskan menjaga Eksa dan juga harus tidur di dalam Eksa. Nah, singkat cerita, dan di malam itu pun tidak terjadi apa-apa. Nah, keesokan harinya mereka pun berangkat ke lokasi lagi nih. Nah, jadi sebelum mereka berangkat ke lokasi, mereka sudah tahu tuh orang tua di situ kan nggak nawarin ataupun nggak nyuruh masak di tempat mereka kan, di gubuk kecil itu. Jadi mereka sebelum berangkat itu bawa bekal nasi, kopi dari rumah kan, macam-macam lah. Nah, ini malam keduanya mereka bekerja menjadi sebagai penjaga Eksa. Nah, jadi sesudah di sana mereka langsung ke Eksa nih, nggak mampir lagi ke gubuk, langsung ke Eksa. Nah, di malam yang kedua ini mereka pun merasa aneh dan ada yang merasa janggal. Si Patur di sini mencium aroma melati dan juga melihat sekelibatan bayang hitam di belakang si Ahmad. Nah, si Ahmad pun nggak merasa apa-apa. Yang merasakan yang aneh ini cuma si Patur. Nah, di sini posisi Ahmad dengan si Patur itu duduk berhadapan. Nah, jadi otomatis si Patur ngeliat dong sekelibatan bayangan hitam di belakang Ahmad. Dan anehnya, si Ahmad pun tidak merasakan apa-apa dan juga melihat yang aneh-aneh ataupun melihat bayangan. Nah, di sini yang bisa melihat ataupun yang merasakan itu cuma si Patur. Nah, jadi si Ahmad diceritain oleh si Patur, Ahmad tidak percaya. Nah, berselang berapa jam, Ahmad merasa ngantuk, dia tidur. Nah, dan sini tinggallah si Patur karena belum bisa tidur. Nah, bau melati yang dicium oleh si Patur itu belum hilang. Jadi Patur merasa takut, dia pun mencoba untuk memaksakan dirinya buat tidur. Nah, ketika Patur merebahkan diri, nah Patur mendengar samar-samar suara perempuan tertawa. Patur pun merasa merinding dan juga merasa ketakutan. Pada waktu itu juga si Patur langsung bangunin si Ahmad. Ahmad yang sudah merasakan tidur yang nyenyak, Ahmad pun marah ketika dibangunnya oleh si Patur. Kata Ahmad, "Lu tuh ngapain sih bangunin gua udah enak tidur lu bangunin." gitu kan, kata si Ahmad. Terus kata si Patur, "Mat, gua dengar sesuatu nih, dengerin cewek ketawa." Terus si Ahmad nggak percaya. Nah, jadi si Patur merasa ketakutan. Patur mau ngajak pulang tuh. "Mat, ayo kita pulang aja, Mat. Daripada kita di sini, aku nggak bisa tidur juga nih. Malah tambah ketakutan," gitu kan. Terus si Ahmad dan si Patur pun merasa Patur ketakutan, mereka pun pulang. Nah, di situ sekitaran jam 2 mereka pulang. Keesokan harinya pun si Patur ditelepon oleh abangnya karena abangnya mendapatkan kabar dari temannya karena si Patur dan si Ahmad itu kerja nggak sesuai dengan jamnya. Patur dan Ahmad pun dimarahin oleh abangnya karena melanggar aturan.
Nah, di sini Patur menceritakan semua kejadian pada malam itu kepada abangnya, dan abangnya pun tidak percaya karena selama abang yang kerja penjaga Eksa itu tidak pernah kejadian apa-apa. Singkat waktu mereka pun pergi lagi tuh berangkat bekerja sebagai penjaga Eksa. Nah, sebelum berangkat pun mereka seperti biasa membawa bekal ataupun juga membawa kopi dari rumah. Sesampai di sana mereka pun mengobrol sedikit lah. Nah, jadi di sini pun Ahmad merasa ngantuk dan dia pun tertidur. Nah, di sini tinggal Patur lagi nih yang belum bisa tidur. Nah, di sini Patur memaksakan buat untuk tidur, tapi Patur nggak bisa tidur juga. Nah, di sini Patur merasakan yang lebih mencekamnya. Nah, Patur mendengar lagi tuh suara ketawanya cewek. Pertama-tama suara ketawa cewek itu jauh. Gak lama-kelamaan semakin dekat tiba-tiba hilang. Nah, Patur merasa ketakutan juga merasa merinding. Dia pun bangunin Ahmad lagi nih. Ahmad pun terbangun dan Ahmad pun marah juga tuh seperti biasanya kan. Dia enak tidur dibangunin. Nah, di sini ditanyain si Ahmad lagi nih. Emang ada apa tuh? Lu tiap kali gua tidur pasti dibangunin. Kalau yang takut nggak usah bangunin gua dong, gitu kan katanya kan. Kalau yang takut lu tidur aja gitu kan, dipaksain deh tidur biar lu nggak takut gitu kan. Nah, jadi di sini Patur menjelaskan suara ketawanya si cewek ini, katanya kan dari pertama-tama kecil, lama kelamaan mendekat suara cewek tadi tiba-tiba hilang. Nah, si Ahmad pun penasaran yang dikatakan Patur ini benar apa enggak. Nah, jadi di sini Ahmad ingin membuktikan dengan cara pura-pura tidur. Nah, Ahmad memejamkan mata tapi dia nggak tidur, si Patur. Nah, sama juga nih. Nah, nggak kelamaan suara itu pun ada lagi. Tapi kali ini suaranya lebih dekat daripada sebelumnya yang didengarkan oleh si Patur. Nah, jadi suara cewek yang ketawa ini berasa dekat. Nah, jadi sekitarannya sumber suara ini loh, seperti 5 meteran lah dari mereka. Nah, jadi di sini Ahmad dan si Patur pun memberanikan diri buat membuka mata nih. Nah, jadi mereka pun membuka mata dan mereka pun nggak melihat apa-apa. Nah, setelah itu sudah membuka mata, mereka pun duduk bareng nih kan, duduk sama-sama. Jadi mereka sambil bisik-bisik kan, ini suara dari mana gitu kan. Patur pun bingung. Ya, mereka pun berpikir mau kabur juga kan, karena cuman berdua kan. Sebelum mereka kabur, mereka merasakan ada yang aneh. Mereka seperti ada yang nahan. Nah, seperti ada yang nahan nih, berasa berat. Jadi seolah-olah di belakang mereka ada yang narik. Nah, jadi mereka nggak bisa kabur. Nah, di situ mereka pun bingung kenapa nggak bisa gerak gitu kan, nggak bisa gerak dan juga nggak bisa kabur. Pada waktu itu Patur nyuruh Ahmad tuh buat baca doa kan. Nah, jadi di sini Ahmad kebetulan dia lulusan sekolah madrasah, jadi Ahmad banyak hafalan doa tuh. Nah, setelah mereka berdoa kabur kan, langsung kabur tapi nggak bisa cepet karena melewatin lumpur yang setinggi lutut. Nah, terus sudah melewati jalan lumpur, udah melewati jembatan. Nah, mereka langsung ke gubuk tuh karena motor mereka parkir di depan gubuk. Nah, jadi mereka langsung ke gubuk, dan anehnya sesampai mereka di gubuk, mereka pun nggak ngelihat kedua orang tua itu pun berada di gubuk. Sontak dong mereka menjadi-jadi ketakutan. Nah, di sini Patur langsung kabur. Patur nggak ingat lagi nih sama Ahmad. Jadi Ahmad ditinggal. Ahmad pun teriak-teriak tuh manggil nama Patur karena dia malah ketakutan kan. Terus Patur ingat nih bahwa Ahmad di belakang, nggak ikut dia. Nah, otomatis dong Patur balik lagi. Nah, Ahmad pun berlari nyamperin Patur. Sandal Ahmad malah ketinggalan yang sebelah kanan di belakang. Nah, gini, Ahmad lari jalannya kan tanda liat, itu lengket kan. Nah, otomatis sandalnya ketinggal pas dia ngelangkah gitu kan.
Nah ketinggal, terus balik lagi tuh Ahmad tuh. Jadi sandal yang ketinggalan itu pas tepat di bawah pohon. Ketika Ahmad mau ngambil sandal, pohonnya malah goyang. Nah di sini Ahmad penasaran kenapa pohon goyang gitu kan. Nah jadi Ahmad beranikan diri buat lihat ke atas gitu kan. Nah ketika Ahmad ngeliat ke atas, Ahmad ngeliat seorang cewek yang berbaju putih, rambut panjang, dan mukanya pun tertutup rambut. Nah dengan jadi mukanya nggak kelihatan. Ahmad sontak langsung lari. Nah jitu kan Pak Tur kan balik lagi tuh mau jemput Ahmad. Nah posisinya kan mau balik lagi, terus Ahmad kabur kan. Nah jadi Ahmad kabur. Nah di sini Pak Tur lagi tuh ditinggalin Ahmad. Nah soalnya kan Pak Tur pakai motor kan. Nah susah tuh balik lagi kan. Muter lagi tuh karena jalannya licin, tanah liat, jadi lumayan susah lah buat balikin motor. Nah Ahmad malah kabur kan. Nah di sini Pak Tur lagi tuh ditinggal oleh Ahmad. Nah Pak Tur sambil ini nih, sambil panggil nama Ahmad kan, Mat tungguin Mat, bantuin Mat gitu kan. Nah, Ahmad balik lagi tuh bantuin si Pak Tur. Nah Ahmad langsung naik ke atas motor. Nah jadi sampai ke depan, udah sampai jalan raya itu Ahmad ceritain semua tuh yang kejadian yang setelah ditinggal oleh Pak Tur. Nah udah nyampe jalan raya, hujan pun turun, lumayan lebat, hujan deras gitu kan. Nah jadi itu menuju mau pulang. Nah sebelum memasuki kota itu kan kita harus melalui gapura ataupun pintu gerbang. Nah sini Pak Tur ngelihat seorang perempuan di gapura. Perempuan itu sama persis apa yang dilihat oleh Ahmad di atas pohon tadi. Sontak dong Pak Tur kaget dan Pak Tur nangis. Nah di sini Ahmad pun bingung kenapa Pak Tur nangis gitu kan. Nah jadi Pak Tur nggak ngomong tuh selama di jalan, dan posisi di jalan pun sepi karena hujan lebat tadi kan. Udah masuk ke kota, udah mau nyampe ke rumah Pak Tur. Nah di situ Pak Tur buat cerita karena dia melihat seorang cewek duduk di gapura. Nah cewek ini sama persis apa yang diceritakan oleh Ahmad. Nah di sini mereka bingung kenapa mereka bisa diteror sampai segitunya. Keesokan harinya mereka pun nggak berani lagi tuh jaga Eksa. Nah mereka pun berterus terang kepada abangnya Pak Tur bahwasannya malam tadi banyak kejadian yang mengerikan. Nah di sini Ahmad dan si Pak Tur bercerita tuh dari awal kejadian sampai akhir, mereka ngobrol kan. Nah di sini rupanya ada salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Pak Tur. Nah mitosnya terutama untuk di Kalimantan, kalau kita kencing sembarangan nggak izin itu akan mengalami kejadian yang aneh. Nah di sini Pak Tur melakukan kesalahan yaitu kencing nggak pakai izin. Pantesan Pak Tur diteror dari awal sampai akhir dia jaga Eksa karena dia kencing sembarangan. Nah di video ini dan di cerita ini kalian bisa ambil pembelajarannya baik ataupun buruk. Selagi kita masih di hutan ataupun tempat yang belum kita ketahui, jangan melakukan hal yang sembarangan seperti contoh di cerita ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue ceritain. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun pengucapan nama. Di sini gue jelaskan lagi, nama atau tokoh itu semua gue samarkan. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Jejak Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.